Oke, Ibu Di ini kan kabarnya kan kenal ya dengan sosok Sahroni dan Eko Patrio ya, yang saat ini sedang ramai diperbincangkan terkait joget-jogetnya di DPR yang membuat hati masyarakat itu terluka. Imbasnya demo besar terjadi di gedung DPR. Nah, ini sepengetahuan Ibu seperti apa sih sosok mereka berdua, Bu, yang Ibu tahu? Sosok mereka berdua yang saya tahu memang keduanya mempunyai keminatan pastinya menjadi politikus yang handal untuk Indonesia. Tapi sangat disayangkan memang akhir-akhir ini kemarin kita baru melihat bahwa kita Indonesia ini dalam situasi yang lagi nggak baik-baik aja. Masalahnya yang dalam situasi yang tidak baik-baik aja itu bukan hanya Indonesia, tapi negara-negara lain juga saat ini juga karena politik di luar negeri saat ini juga lagi nggak baik-baik aja. Saya rasa perasaan rasa ketidakpastian, terus melihat bagaimana nasib ke depan, ini membuat kenyataan yang ada saat ini anggaran di negara kita tuh mengalami defisit. Sampai kemarin tuh saya baru mau rapat juga di salah satu kementerian itu, mereka sangat prihatin. Tidak ada perjalanan dinas, listriknya jam 3 udah dimatiin, liftnya juga cuma bisa nyala 1, sampai udah nggak punya anggaran untuk rapat. Jadi sampai kalau mau rapat kita dari teman-teman private sector dari Kadin tuh sampai bawa makanannya sendiri. Nah, memang suasana ini nggak baik-baik aja gitu, karena saya pribadi gitu ngalamin banyak rekan-rekan gitu juga kirim pesan minta dibantu dari buat bantuan anak sekolah, sakit. Emang ekonomi ini kita lagi sulit, lagi prihatin gitu ya. Nah, yang saya sayangkan kemarin dalam hal kita menyadari kita defisit anggaran APBN, kenapa pemerintah itu bisa mengusulkan untuk kenaikan gaji di DPR ini ya. Harusnya kan perlu adanya penasehat yang mempertimbangkan bagaimana bila dampak daripada situasinya lagi prihatin, membayar bunga utang yang sudah mau jatuh tempo ini juga nilainya 800 triliun tuh hanya interest aja gitu ya. Ini saya rasa betul-betul siapapun manusianya itu menyadari tidak waktu yang tepat untuk dinaikkan gaji DPR. Sebenarnya kalau saya pribadi, sebenarnya harusnya orang yang menjadi anggota DPR itu harusnya orang-orang yang sudah mapan secara ekonomi, sehingga betul-betul dapat merepresenting suara rakyat. Karena saya lihatnya mungkin saatnya ini banyak sekali pelaku-pelaku politis yang mengambil keuntungan untuk kepentingannya sendiri. Nah, sangat disayangkan memang menurut saya sebagai pemimpin, sebagai wakil daripada suara rakyat, pertama tuh memang yang harus kita utamakan itu adalah adab dan etika. Karena orang itu dinilai bukan dari pakaian atau dari mobil yang dipakai, tapi bagaimana menyikapi dan menjaga hati orang lain. Jadi adab etika itu buat saya pribadi itu urutannya nomor 1. Apalagi sebagai wakil rakyat, tentunya harus menyadari bahwa rakyat ini posisinya di Indonesia ini tinggi sekali. Karena negara demokrasi, kedaulatannya itu adalah terhadap suara rakyat. Sehingga akan lebih baik sebenarnya kemarin sikap-sikap seperti kita bukannya nggak boleh nari ya, tapi memang dalam hal ini lagi situasinya itu lagi prihatin. Dari sisi stabilitas ekonomi maupun stabilitas politik. Ini akan lebih baik para anggota dewan itu dapat memahami kepahitan, kesulitan, keresahan yang dialami oleh rakyat yang di bawah saat ini. Karena memang kebijakan pemerintah, kita menyadari bahwa dengan adanya kenaikan pajak ini tentunya sangat-sangat memberatkan. Nah, sikap, attitude
sebagai anggota dewan itu seharusnya memberikan rangkulan yang hangat kepada rakyat. Rakyat yang resah ditenangkan, rakyat yang marah dipeluk dengan penuh kasih sayang. Saya rasa dengan adanya demonstrasi akhir-akhir ini akan membawa demokrasi di Indonesia ke depan akan lebih baik lagi, karena biasanya yang saya pahami kalau setelah ada badai pasti akan ada titik terang cuaca yang lebih cerah. Jadi saya yakin setelah badai yang kita alami ini berat, ke depan saya rasa demokrasi di Indonesia akan lebih jauh lebih baik lagi, dan para anggota dewannya jauh lebih amanah, betul-betul menjadi pemimpin yang mana pimpinan yang ditunjuk dari langit. Jadi kalau dari tunjuk sama langit itu mempunyai tanggung jawab tidak hanya kepada rakyatnya, tapi kepada Sang Pencipta. Saya berharap ke depan dengan saluran komunikasi yang dapat diakomodir, aspirasi isi hati daripada rakyat dapat diakomodir oleh para anggota dewan, sehingga tidak ada lagi terjadi bagaimana ini seorang anak rakyat tuh ya ingin menyampaikan suara hatinya kepada ibunya. Semoga para anggota dewan bisa menjadi sosok ibu pertiwi yang dapat menghangatkan hati rakyatnya. Nah, Ibu kan kenal juga ya keduanya nih. Ibu kecewa gak sih Bu dengan apa yang mereka keduanya lakukan Bu secara pribadi Bu, yang akhirnya menimbulkan huru-hara nih di tanah air Bu? Ya sih, pertama mungkin kalau masalah joget-joget itu joget-joget ini kan sebenarnya dalam posisi saat ini kalau saya lihat di sosial media itu kemarin itu jogetnya karena ada merayakan anak-anak Unhan pentas seni ya. Cuman ini jadi diakomodir di sosial media yang disebar, akhirnya menambah menyulut kepanasan orang-orang yang saat ini sudah merasa kecewa terhadap pemerintah. Jadi gampang sekali disulut. Cuma yang saya sayangkan adalah statement dari rekan kita yang merendahkan rakyat Indonesia. Seharusnya bila disampaikan dalam kata-kata yang bijak, tentunya hal-hal yang seperti ini tidak terjadi. Itu yang sangat disayangkan. Bu, harga yang dibayar oleh mereka adalah dinonaktifkan di DPR oleh ketua partai masing-masing. Itu harga yang pantas gak sih Bu menurut Ibu untuk mereka? Harga yang pantas ya ini. Kalau dinonaktifkan kan berarti bisa dapat diaktifkan kembali ya. Dalam hal ini saya lihat udah adanya pelanggaran yang terhadap hati rakyat ya. Sudah membuat kecewa. Sebenarnya harusnya kemarin disampaikan bagaimana terhadap rakyat itu dirangkul, bukan malah sebaliknya. Saya rasa memang kalau cuma dinonaktifkan memang kurang pas. Harusnya apa Bu? Ya harusnya sih diberhentikan ya, karena kan bagaimanapun juga kepercayaan rakyat sudah kecewa, sehingga jangan kalau muncul lagi di saat ini itu kurang tepat, karena malah akan tambah menyulut kemarahan rakyat. Jadi baiknya memang teman-teman yang saat ini mengalami hal yang kemarin akan lebih baik sebenarnya memang sementara ini mundur di politik. Bu, terakhir, dan pada akhirnya Presiden Prabowo bilang tunjangan dicabut, terus kunker di moratorium atau ditunda dulu lah. Nah, itu bagus gak menurut Ibu? Tunjangan DPR dinonaktifkan, kunjungan ke luar negeri itu ditiadakan dulu Bu. Itu pantas gak Bu? Seharusnya sangat pantas sekali ya, karena kan kemarin itu harusnya pas pada mau saat isu itu disampaikan kepada rakyat, yang sangat saya sayangkan kok
tidak ada pihak-pihak yang memberikan masukan bahwa ini dilakukan dalam situasi yang sangat-sangat kurang tepat. Jadi kalau ini akhirnya ditiadakan karena itu keinginan rakyat, sehingga kan karena negara demokrasi ini adalah dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, yang mana pajaknya juga rakyat yang bayar. Kalau rakyatnya nggak setuju, ya jangan dilakukan. Jadi ini sangat wise sekali untuk saat ini. Saya akan lebih senang tepatnya sebenarnya anggota-anggota dewan, anggota-anggota wakil rakyat itu adalah orang-orang yang seharusnya sudah established secara ekonomi, yang mana ketika ia ingin mewakili rakyat itu betul-betul untuk berkarya, untuk mempunyai dedikasi untuk membangun negeri ini. Saya rasa dari 285 juta manusia di Indonesia ini banyak sekali orang-orang yang sudah mapan secara ekonomi, yang ingin berkarya membantu untuk kemajuan masyarakat di Indonesia.